gitu. Jadi yang mau berikan budayanya, informasinya dari Bapak Ibu yang hadir di sini. Gitu. Kemudian apa yang mau dilakukan? Pertama saya mau pastikan apa yang tadi bagi-bagi. Ya. Ada yang mungkin dapat tantangannya, tetapi selain itu ada lembar evaluasi program yang memajang di samping. Ya. Ini nanti kita pakai untuk latihan. Kemudian ini yang gambaran yang ada yang beberapa tema ini menjadi syarat pertanyaannya itu mungkin kita perlu apa ya undang-undang yang harus sopan sekali yang terhormat A, B, C, D, E. Kemudian terima kasih gimana mungkin waktunya saya juga maka yang singkat saja tidak apa-apa. Dan lembar evaluasi program. Nah, untuk memberikan evaluasi caranya bagaimana? Ini sederhana saja. Jadi, setelah mendengarkan diskusi dan setelah mempertimbangkan kegiatan-kegiatannya, apakah program itu lebih baik dilanjutkan saja dengan kondisi saat ini, tidak perlu diapa-apakan, atau harus dilanjutkan juga, tetapi perlu diperbaiki. Kalau perlu diperbaiki, apa yang lebih baik diperbaiki, komentarnya nanti mohon ditulis juga. Kemudian kalau sementara mungkin tidak perlu juga karena mungkin ada program yang mirip-mirip di tempat lain. Barangkali ada yang dari kabupaten, barangkali ada yang dari pemerintah pusat. Jadi mungkin tidak perlu misalnya ya kalau ada pemikiran seperti itu bisa dihentikan juga. Dan di desa lain di Jawa pada waktu mengevaluasi program mengenai RTLA rumah tidak layak huni 4 orang yang langsung mengajukan udah program ini sementara dihentikan saja ya. Jadi sesuai dengan apa yang Bapak Ibu yang pikir langsung saja mengisi juga. Kemudian kan ada 3 pilihan. Ada 3 pilihan seperti yang tadi saya jelaskan. Ya, salah satunya mungkin dicoret. Tidak diberikan saja, harus diperbaiki atau harus dihentikan, dihentikan gitu. Kemudian di bawahnya ada komentarnya. Nah, kalau masukkan komentar yang singkat saja ditulis. Dan kalau mau mengisi yang lebih panjang lagi, mungkin paskan yang bagus sekali dan selanjutnya masih ada halaman berikutnya. Jadi silakan mengalang di sini juga untuk tambahannya. Kita coba latihan dulu ya kalau lembar informasi seperti apa dimanfaatkan dan Bapak Ibu santai saja. Ini yang kami lakukan untuk program yang dikerjakan di sini dan memang untuk warga anak ikan juga ya. Jadi agar bisa menjadi program yang lebih baik atau pemerintahannya yang lebih baik ya mohon diikuti tapi dengan setelah selesai yang lokasi yang istimewa di sini. Contohnya begini, Bapak Ibu mungkin terutama ibu-ibu setiap hari pasti pikirin nanti malam makan apa. Nanti malam makan apa? Mungkin ada ide masakan pada ikan yang khas. Tapi karena saya datang dari Jepang, saya coba menawarkan masakan Jepang bagaimana untuk sekali-sekali. Jadi kalau yang mau direview itu pemikiran seperti itu. Kalau menyajikan masakan Jepang namanya tempura, gitu. Nah, yang perlu biayanya yang kurang lebih begini gitu kan, karena harus dari luar banyak bumbu-bumbu yang belum ada di sini juga yang di toko-toko kecil mungkin atau gimana gitu. Jadi kiranya perlu biaya 200.000 untuk menjadikan masakan tempura khas Jepang gitu. Nah, anaknya sudah pegang semua ya, dicek dulu mungkin ada yang kurang, ada yang dapat.
Ada yang belum dapat lembar evaluasi programnya? Yang terhormat Bupati Sinjai atau yang mewakili, Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sinjai, Bapak Irwansyah Syahrani MSI. Yang kami hormati, Camat Sinjai Timur atau yang mewakili. Yang kami hormati, Kosonipun Ibu Taki Kitada. Yang kami hormati, Yayasan Nusantara Sejati, Ibu Damayanti Siregar. Yang kami hormati, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Bapak Jeriwalo SEMM. Yang kami hormati, OPD terkait Kabupaten Sinjai. Yang kami hormati, moderator Bapak Zainal Abidin Esos. Yang kami hormati, evaluator pertama Bapak Dr. Mampamancu M. Anim SC dari Dinas Ketahanan Pangan. Evaluator kedua Bapak Dr. Muhammad Nurdin SIP MA, Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sinjai. Yang kami hormati, Kepala Desa Panaikang Bapak Bahtiar SE. Yang kami hormati, Ketua BPD. Yang kami hormati, warga penilai. Serta yang kami hormati, Bapak Ibu yang hadir dan tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Seraya marilah kita selalu memanjatkan puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada kesempatan pagi ini kita bisa dipertemukan bersama di Pantai Malenreng, Desa Panaikang, dalam acara program review evaluasi pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah berbasis masyarakat Desa Panaikang. Tidak lupa, sholawat dan juga salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Program review merupakan metode evaluasi dan penilaian atas efektivitas, efisiensi, dan kesesuaian program yang telah diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan kebutuhan dan juga kepentingan masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya kegiatan tersebut dapat memberikan evaluasi dan juga rekomendasi kepada pemerintah Desa Panaikang, khususnya atas pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Apakah nanti program review itu dilanjutkan atau dilanjutkan dengan perbaikan atau malah dihentikan? Di tahun 2025 ini terdapat satu program kerja yang akan dilaksanakan, yaitu pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Afra Safira selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara kita pada pagi hari ini. Izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan susunan acara kita. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, doa. Yang keempat, laporan Ketua Panitia Program Review. Yang kelima, sambutan dari Kosonikon. Yang keenam, sambutan dari Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Yang ketujuh, sambutan dari Asisten Pemerintahan dan Kesra Kabupaten Sinjai. Dan yang kedelapan, istirahat dan pengalihan ke moderator. Untuk itu, acara pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri.
Hadirin dimohon duduk kembali. Tak elok rasanya sebuah acara tanpa dibuka dengan doa. Marilah kita bersama-sama memanjatkan doa agar acara ini berjalan dengan lancar, penuh keberkahan, dan memberi manfaat besar bagi masyarakat Desa Panaikang. Doa akan dipimpin oleh Saudari Dian Ainurida. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama menundukkan kepala, menghadirkan kekhusyuan dalam hati, dan memohon kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala agar segala ikhtiar dan langkah kita senantiasa mendapat petunjuk, keberkahan, dan ridhonya. Izinkanlah kami membacakan doa. Semoga menjadi wasilah kebaikan dan kemudahan untuk kita semua. Bagi yang non-muslim, kami persilahkan untuk menyesuaikan dengan keyakinannya masing-masing. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, segala puji hanya bagimu atas segala nikmat dan karunia-Mu yang tidak henti. Di hari yang penuh berkah ini, kami berkumpul dalam kegiatan program review UMKM Desa Panaikang. Limpahkanlah rahmat dan ridha-Mu dalam setiap langkah dan upaya kami. Ya Allah, ya Malikal Mulk, bimbinglah kami agar mampu melaksanakan kegiatan ini dengan baik dan penuh keberkahan. Tanamkan dalam hati kami semangat untuk terus berbuat dan berkontribusi bagi kemajuan desa kami tercinta. Jadikanlah kegiatan ini sebagai wasilah untuk menghadirkan manfaat yang luas bagi masyarakat. Ya Allah, Zat yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana, berikan kepada kami ilmu yang bermanfaat, pemahaman yang benar, hati yang ikhlas, dan akhlak yang mulia dalam menjalankan setiap amanah yang telah Engkau titipkan. Ya Qawi, ya Matin, kuatkan tekad dan langkah kami dalam membangun, mengabdi, dan memberi arti. Lindungilah kami dari niat yang menyimpang dan dari segala bentuk kemalasan serta keputusasaan. Tumbuhkan rasa tanggung jawab, saling peduli, dan semangat kebersamaan di antara kami. Ya Allah, ya Hadi, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Jika ada kekeliruan dalam niat dan langkah kami, maka luruskanlah. Jika ada kesalahan dalam usaha dan upaya kami, maka bimbinglah kami agar mampu memperbaikinya. Dan jika ada keberhasilan yang kami raih, ajarkan kami untuk bersyukur dan tidak sombong. Ya Allah, ya Ghaffar, ampunilah dosa-dosa kami, dosa para pemimpin kami, serta dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudari Dian Ainurida. Semoga doa dan harapan yang telah kita panjatkan menjadi penguat langkah-langkah kita ke depannya. Hadirin yang kami hormati, di balik terselenggaranya kegiatan ini terdapat kerja keras dan dedikasi dari panitia yang telah mempersiapkan segalanya dengan sepenuh hati. Untuk itu, marilah kita simak bersama laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua Panitia
kepada Saudara Muhammad Amin. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Sinjai, dalam hal ini diwakili Pak Asisten 1 Pemerintahan dan Kesra Andi Irwan Syahrani Yusuf MSI, yang kami hormati Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Sinjai, yang saya hormati Koso Nippon Jepang Ibu Taki Kitada, yang saya hormati Yayasan Nusantara Sejati Bapak Jeffrey Walo Esos MM, yang saya hormati moderator Zainal Abidin Esos, yang saya hormati evaluator Dr. Hewan Mancur M. Anim SC, yang saya hormati Dr. Muhammad Nurdin SIP MA, Direktur Program Sarjana Fungsi Sinjai, dan yang saya hormati yang tidak sempat kami sebut dalam persatu yang terkait yang hadir dalam acara ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya kegiatan ini, review yang dilaksanakan oleh penilai warga Desa Panaikang yang dipilih langsung secara acak oleh Dinas Kependudukan Kabupaten Sinjai. Kegiatan ini dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dukungan dari berbagai pihak telah bekerja sama untuk mensukseskan acara ini. Tujuan kegiatan ini, maksud dari kegiatan ini adalah untuk melakukan evaluasi perbaikan terhadap pelaksanaan program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Panaikang. Tujuan untuk menilai capaian hasil pelaksanaan program pemerintah Desa Panaikang di bidang pembangunan, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah. Waktu tempat pelaksanaan pada hari ini Rabu tanggal 16 Juli 2025 bertempat di Pantai Malendreng, Desa Panaikang, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai. Dan kami ucapkan kepada semua pihak yang terkait dalam terlaksanaan acara ini. Dan sebagai penutup, demikian laporan kegiatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam kegiatan ini. Semoga hasil review ini untuk peningkatan kinerja pemerintah Desa Panaikang di masa yang akan datang. Cukup sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Itulah kami sebagai manusia biasa yang tidak luput dari segala bentuk kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas laporan yang diberikan. Selanjutnya, sambutan dari perwakilan Kosodipun kepada Ibu Taki Kitada,
kami persilahkan. Minasan, ohayo gozaimasu. Dalam bahasa Cina ini selamat pagi. Dan nama saya Taki Kita dan masih agak sulit ya. Diberikan nama Bapak Jepangnya. Saya datang dari Kozo Niko yang ada namanya di atas dan sebuah yayasan yang ada di Tokyo. Gitu. Yang pertama saya mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah direferensikan program review pengalaman yang ada di Jepang selama 20 tahun ini di Desa Panah Ikan. Dan memang saya tidak lupa untuk menyampaikan rasa hormat saya kepada Bapak Asisten 1 dari Kabupaten Sinjai, kepada Bapak, kemudian Pak kepada Dinas UMKM Muhammad Pak, kemudian dari BSKDN, dari Kementerian Dalam Negeri, kemudian rekan kerja kami di Indonesia, Yayasan Nusantara Sejati, Ibu Maya juga hadir hari ini. Kemudian sejak kemarin dalam persiapannya, terutama dengan Bapak Kepala Desa sendiri, kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu perangkat desa, serta teman-teman dari Unhas, Universitas Hasanuddin, dalam rangka KKN juga berjuang untuk pasang ini itu. Ya, jadi semua orang kami bekerja sama keras untuk mengadakan persiapannya untuk menyelenggarakan hari ini, dibantu bapak-bapak evaluator dan moderator yang hari ini. Nah, ini saya mau menyampaikan seperti tadi kepada Bapak Ibu warga Punilai juga. Kalau program review di Indonesia di tingkat desa memang pertama kali dilaksanakan di dekat Jogja, di Kabupaten Bantul, Desa Sriharjo dan Kulosari. Tetapi kalau di luar Jawa, di Pulau Sulawesi, ini Desa Panah Ikan yang pertama kalinya dilaksanakan. Betul, dan lokasinya memang istimewa juga di Bantul, pernah dilakukan juga di Desa Hamba. Ya, tapi ini di Tupiang Laut, pemandangannya yang indah juga dan dalam suasana yang santai, saya kira ini yang ideal sekali begitu. Jadi silakan menikmati acara hari ini sambil untuk evaluasi apa yang diperjuangkan oleh pemerintah desa Panah Ikan. Nah, kalau di Jepang termasuk saya juga, kadang kalau program pemerintah itu tidak bisa dianggap ini urusan saya, kalau ini dikerjakan oleh pemerintah saja, bukan saya yang kerja langsung dan sebagainya. Tetapi semua layanan, semua kegiatan, semua proyek, semua program ada kaitannya dengan masyarakat setempat. Maka kita memang harus jaga-jaga juga ya apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan juga agar bisa diperbaiki, agar ada manfaatnya lebih baik, dan agar ada hal-hal yang lebih baik lagi bagi penerima manfaatnya. Dan walaupun bukan penerima manfaat langsung pun pasti ada hubungannya juga begitu. Dan karena program review ini memang ciri khasnya singkat, waktunya sebentar saja, konkret, kemudian secara terbuka, berbasis fakta dan data, bukan berbasis perkiraannya. Seperti ini yang kami mementingkan juga. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang sebagai warga Punilai, silakan menyimak dan silakan mempertimbangkan sebaik-baiknya setelah diberikan berbagai bahan-bahan pertimbangannya juga, dan silakan bertanya langsung juga seperti tadi juga untuk menghasilkan penilaian atau evaluasi yang lebih baik untuk Panah Ikan yang sangat indah dan bagus ini. Ya, sekian ucapan terima kasih juga dari saya. Arigatou gozaimasu. Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri. Kepada Bapak Jerry Walo, kami persilahkan. Atau sini simpan. Bapak Ibu, saya mewakili Kepala Pusat Kewilayahan, Kependudukan dan Pelayanan Publik Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kemendagri. Beliau tidak bisa hadir
pada acara hari ini, dan beliau memerintahkan saya untuk mewakili beliau, dan beliau menyampaikan salam hormat buat pemerintah Desa Panaikan dan seluruh masyarakat yang ada di Desa Panaikan. Dan saya diminta untuk menyampaikan sambutan dari Bapak Kepala Pusat, dan saya akan menyampaikan sambutan beliau. Baik, saya akan membacakan sambutan dari Kepala Pusat SKDN Kemendagri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan selamat pagi untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Bupati yang dalam hal ini hadir dan diwakili oleh Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesehatan Rakyat. Yang kami hormati Kepala Dinas UMKM, yang kami hormati Kepala Badan Bapeda Ibu Nani, yang kami hormati pemerintah desa, Bapak Kepala Desa, Pak Makilan, yang kami hormati perwakilan Posolipon, yang kami sapa Ibu Takisan, yang kami hormati perwakilan dari Yayasan Nusantara Sejati diwakili oleh Ibu Maya, yang kami hormati Bapak-Bapak evaluator, moderator, dan warga penilai, serta pemerintah desa sebagai pengapung kegiatan. Kami hormati panitia pelaksana yang sudah bekerja keras ya Pak ya, untuk mensukseskan acara ini. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin undangan yang berbahagia, mari kita semua memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia dan berkahnya dalam 2 hari ini kami dari Kemendagri dan dari Posolipon serta Yayasan Nusantara Sejati boleh tiba di Kabupaten Sinjai, dan kita bisa dapat melaksanakan acara dukungan evaluasi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri melalui penerapan program review yang kemarin sudah kita mulai pada lingkup tataran pemerintah daerah Kabupaten Sinjai yang bertempat di Common Center, dan sekarang ini pada lingkup pemerintahan Desa Panaikan. Tempatnya begitu indah ya, kami boleh bisa menikmati view yang indah, kami bisa menghadap laut. Tadi pagi-pagi kami datang ke sini berasa tenang, fresh pikiran kami. Sekalipun kemarin memang dari Makassar ke sini hujan deras, tapi syukur alhamdulillah kami boleh bisa sampai dan bersilaturahmi dengan semua warga yang ada di sini. Bapak Ibu yang kami hormati, melalui program review kita mengetahui bahwa evaluasi terhadap proses dan kegiatan baik dalam lingkup pemerintahan daerah dan lingkup pemerintahan desa tidak akan cukup jika hanya dilihat dari satu sisi. Evaluasi harus dilakukan dengan melihat berbagai sudut pandang yang ada agar informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan lebih mumpuni. Melihat sejarah dan bagaimana pelaksanaan program review hingga saat ini, tentunya program review ini patut kita berikan apresiasi atas inovasi-inovasi yang telah digagas dan dilaksanakan baik oleh pemerintah daerah dan khususnya pada saat ini oleh pemerintah Desa Panaikan. Yang selanjutnya, kemanfaatan yang diterima masyarakat ini dapat dijadikan referensi atau barangkali mungkin bisa dijadikan replikasi sebagai best practice yang untuk kedepannya ini dapat diimplementasikan atau dicontohi bagi desa-desa yang lain yang ada di Indonesia ini. Kerjasama kolaborasi dari Kemendagri, Posolipon, dan Yayasan Nusantara Sejati
yang sudah terjalin selama 2 tahun ini telah mendorong lahirnya suatu metode baru di mana masyarakat terlibat secara langsung untuk menilai capaian real program yang diterima kemanfaatannya oleh masyarakat dan efektivitas dari program ini sendiri. Melalui pendekatan ini, maka akan diperoleh saran masukan secara langsung dari masyarakat sebagai warga penilai maupun sebagai evaluator yang lebih kritis untuk perbaikan program dan kegiatan. Hasil program review ini tentunya akan menjadi bahan pertimbangan dan penyusunan rencana kerja pemerintah pada tahun selanjutnya. Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, sesuai dengan fungsi binwasnya, sesuai dengan fungsi pembinaan dan pengawasan penyerahan pemerintahan daerah, akan terus mendorong pemerintah daerah maupun pemerintah desa untuk terus menunjukkan komitmennya dan partisipasi aktif di mana masyarakat adalah penentu dalam proses evaluasi kegiatan dan pemerintah memperoleh ide-ide perbaikan program kegiatan yang muncul di masyarakat. Seperti yang akan kita laksanakan pada hari ini terkait dengan pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Kami berharap program review di Desa Panaikan ini akan menjadi pemantik bagi desa-desa lain, sehingga ke depan banyak desa di Indonesia yang juga akan menjadi pilot project terkait dengan program review seperti ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kami hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Semoga kegiatan dukungan evaluasi terhadap program review pada Desa Panaikan dapat berlangsung secara efektif serta mampu menghasilkan masukan terkait langkah-langkah persiapan selanjutnya dalam rangka terwujudnya pemerintah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Demikian sambutan ini kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izinkan saya untuk bacakan sambutan Bupati pada program review Desa Panaikan untuk program pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Sinjai maju, sejahtera, mandiri, dan berkeadilan. Oleh itu, Bapak-bapak dan Ibu yang saya hormati, kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam program review ini. Harus dipahami oleh seluruh warga bahwa penilaian dari Bapak Ibu sekalian sangat dibutuhkan untuk mewujudkan Desa Panaikan yang lebih baik dan Sinjai yang lebih maju. Itu tadi yang saya sampaikan ke kita. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada unsur pelaksana, moderator, dan para evaluator yang telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan Sinjai mewujudkan Sinjai yang lebih maju melalui program review pada hari ini. Dari unsur pemerintah daerah Kabupaten Sinjai, hari ini kami hadirkan beberapa perangkat daerah yang memiliki keterkaitan dengan program yang direview. Besar harapan kami bahwa informasi yang diperoleh dari warga penilai dapat menjadi bahan dalam memberikan pendampingan kepada pemerintah dan masyarakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, program review tingkat Desa Panaikan kami buka dengan resmi. Semoga segala upaya yang kita laksanakan pada hari ini senantiasa menjadi ladang pahala bagi kita semua. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sinjai, Dr. Anda Hajah Ratnawati Arif MSI, terima kasih. Terima kasih atas sambutan yang diberikan. Hadirin yang kami hormati, demikianlah rangkaian pembukaan program review Desa Panaikan di Pantai Palendreng hari ini. Sambutan yang telah kita dengarkan tentu menjadi bekal penting untuk memperkuat arah pembangunan dan kolaborasi ke depan. Saya selaku Master of Ceremony
mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang terhormat Bupati Sinjai yang diwakili oleh Bapak Asisten 1, yang terhormat Bapak Jerry dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri bersama kawan-kawan dari Yayasan Nusantara Sejati, yang kami hormati Bapak tim evaluator, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan organisasi perangkat daerah Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Bapak Kepala Desa Panaikang beserta seluruh jajaran di pemerintah Desa Panaikang, yang kami hormati, kami banggakan Bapak Ibu para penerima manfaat dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Panaikang. Syukur alhamdulillah hari ini kita menikmati suasana yang kalau boleh saya katakan cukup romantis, ya, membedah program, mengevaluasi program di pinggir pantai yang indah ini yang sudah terkenal luas di Indonesia. Kita tepuk tangan dulu untuk Desa Panaikang. Semua tentu tidak lepas dari nikmat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat kesehatan dan kesempatan kita pada hari ini juga itu tentunya dari Allah Subhanahu wa taala dan selalu harus kita syukuri. Salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan bagi kita sekalian. Bapak Ibu yang saya hormati, slot waktu saya 10 menit. Tapi saya coba maksimalkan dan mungkin akan sedikit memangkas. Waktu yang saya miliki ini akan saya berikan lebih banyak porsinya kepada Bapak Ibu nanti, Bapak-bapak tim evaluasi untuk mengevaluasi dan menilai apa yang telah dilaksanakan oleh pemerintah Desa Panaikang. Namun saya ingin mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan sebuah pantun. Bolehkah saya berpantun, Bu Tati? Nanti saya translate, ini pantunnya bahasa Bugis, tapi nanti saya translate di rumahnya Bu Nani sambil kita menikmati secangkir dua cangkir jus serikaya. Baik, pantunnya seperti ini. Anak dara long meligolang, nasi runtuh, anak purane magarta, narek koeloki manca di maca, launi mai tudang maring kalinga. Tepuk tangan dulu. Lagi-lagi translate-nya sebentar ya, Bu Maya ya. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan kita ini tentu tidak lepas ya dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Di Sinjai tentu tidak lepas dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah Kabupaten Sinjai. Nah, program yang dibuat oleh pemerintah ini ada banyak program. Semua ini adalah motor penggerak pembangunan kita di Kabupaten Sinjai. Ya, ini adalah motor penggerak. Apa yang kita lakukan, apa program pemerintah desa berikan, itu adalah motor penggerak pembangunan yang ada di Desa Panaikang. Nah, dari program yang ada ini tentu tidak akan maksimal berjalan jika masyarakat tidak dilibatkan untuk merencanakan hingga mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan. Nah, perencanaan sudah banyak yang melakukan. Masyarakat dilibatkan dalam forum konsultasi publik, musrenbang desa, dan lain-lain. Yang masih kurang melakukan adalah mengevaluasi program yang telah terlaksana. Dan kita bersyukur hari ini ada program review, ya, program review yang masih kurang melaksanakannya. Dan di Desa Panaikang ini adalah salah satu yang harus dicontoh oleh semua desa di Indonesia, di Sulawesi Selatan khususnya, sebagai desa yang pertama melakukan program review. Kita tepuk tangan lagi untuk
Desa Panaikan. Kenapa penting perencanaan hingga evaluasi? Karena masyarakatlah penerima manfaat dari program itu. Nah, yang hari ini akan kita evaluasi apa yang sudah Bapak Ibu rasakan diberikan program oleh pemerintah desa, itulah yang akan kita evaluasi pada hari ini. Dan dengan program pengembangan sarana dan prasarana UMKM dan koperasi di Desa Panaikan. Pengampu program ini adalah Bapak Kepala Desa Panaikan, Pak Basiar, dan sebentar akan dievaluasi oleh dua evaluator kita. Yang pertama Bapak Dr. Muhammad Nurdin, akademisi UMSI, beliau dosen di UMSI. Dan yang kedua Bapak Derha Mapamancu. Sehari-hari beliau adalah sekretaris di Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Sinjai. Ini akan mengevaluasi, dan waktu saya tersisa 4 menit, saya akan berikan lebihnya kepada Bapak Ibu dan para evaluator Pak Desa untuk sama-sama kita membedah, mengevaluasi apa yang telah kita laksanakan. Demikian mungkin sebagai pengantar dari saya selaku moderator untuk menghantarkan diskusi kita pada hari ini. Dan setelah ini akan ada evaluasi oleh dua tim evaluator kita, tapi sebelumnya akan diawali oleh pemaparan Bapak Kepala Desa sebagai pengampu program. Waktu Pak Desa 10 menit ya, kita manfaatkan untuk menyampaikan poin-poinnya tentang program yang telah dilaksanakan dan akan dievaluasi oleh evaluator dan warga itu sendiri. Untuk waktu tersisa dari saya dan tambahan waktu 10 menit untuk Pak Desa saya berikan untuk memaparkan apa yang sudah dilaksanakan dan selanjutnya akan dievaluasi oleh tim evaluator kita. Dengan hormat saya persilakan. Tadi ada pendengar, mungkin saya ke depan juga, saya nggak mau dikalah sama moderator. Izin yang terhormat Bapak Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kisra Kabupaten Sinjai, yang kami hormati Bapak Jerry Walo Esos MM dari BSKDN Kementerian Dalam Negeri, yang kami hormati Ibu Taki kita ada Rikato, maaf kalau ada yang salah. Yang kami hormati dari Ibu dari Yayasan Nusantara Sejati, yang kami hormati Ibu Kesba, Kepala Bagian Bapeda, yang kami hormati Kepala Dinas UMKM, yang kami hormati Bapak Camat Sinjai Timur atau dalam hal ini Bapak Sekjam, yang kami hormati evaluator, ada Bapak Dr. Mancu dan Direktur Pascasarjana UMSI, yang selamat datang di Desa Panaikan, dan yang saya hormati pula Pak Moderator dan yang saya sangat apresiasi panitia dalam hal ini membantu saya, walaupun program ini sebenarnya panitia juga yang menjadi penanggung jawab di kegiatan yang ada di desa. Untuk kali ini mungkin saya yang sampaikan dulu, kedepannya kalau ini kita laksanakan mungkin bukan saya lagi, tetapi yang punya program yang ada di desa. Yang kami hormati warga penilai, Bapak Ibu, terima kasih banyak sudah datang di tempat ini, dan Bapak Ibu Ketua BPD dan anggota EPD, terima kasih banyak selaku pengawas saya, Bu, ya. Dan Bapak Ibu yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja nanti saya sebutkan supaya tidak memakan waktu banyak. Paparan kami dalam hal kegiatan pengembangan sarana dan prasarana usaha kecil, mikro, menengah dan koperasi. Next, lupa ada. Jadi tentunya banyak yang berkata, kenapa ini mesti kami review? Karena
Karena ini merupakan salah satu visi program kami di pemerintahan Desa Panaikang, yakni pengembangan di bidang UMKM. Dan yang kedua itu adalah mendukung visi misi Indonesia di 2045, yakni di bidang ekonomi, bagaimana peningkatan ekonomi Indonesia bisa mencapai 23.000 dolar per kapita sampai 30.300 dolar per kapita per tahun di 2045. Dan yang kami pikirkan di desa untuk mendukung itu salah satunya adalah bagaimana UMKM ini kita bisa tingkatkan, masyarakat kita tingkatkan sejahteranya melalui UMKM. Dan mungkin ini ada sama yang kita bagikan ILP, cuma ini kami bentuk dalam PPT. Dan mengapa program ini hadir? Jadi kondisi yang melatar belakangi termasuk untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengembangkan potensi ekonomi lokal desa, dan penanggulangan kemiskinan. Langkah yang kami sudah lakukan yaitu pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat, pemberian bantuan stimulan, jadi kita bantu stimulan kepada masyarakat UMKM melalui APBD desa, ada pendampingan pengembangan dan manajemen keuangan, serta supaya bisa lebih bagus lagi akses pasarnya dan promosi pemasaran. Tentunya kami bantu melalui media sosial dan kegiatan-kegiatan di desa, terutama festival kegiatan yang ada di desa. Dari rencana aksi, itu ada tadi tujuannya dan target yang kami sudah data UMKM yang ada di Panaikang sampai hari ini itu 40 UMKM kurang lebih, dan kita sudah memberikan bantuan stimulan itu sekitar 30 UMKM. Ini stimulan dalam artian bukan saja dalam bentuk barang, tetapi juga bimbingan, pendampingan pelatihan, dan pendampingan likuiditas usaha mereka. Jadi si program yang kami lakukan tentunya pertama itu mengidentifikasi UMKM yang ada, berapa, apa yang dia lakukan, apa jenis usahanya, terus ini yang kita kemudian ramu untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Jadi pelatihan kami lakukan itu tentunya kami bekerja sama. Kami kemarin sudah bekerja sama dengan Poltekpark Makassar, Universitas Hasanuddin Makassar, dan Universitas Muhammadiyah Sinjai tentunya. Adapun biaya yang kami sudah keluarkan dalam kegiatan ini. Jadi kegiatan ini sebenarnya kami mulai di 2019. Tetapi ini kami tayangkan ini di 2023 karena ini mulai saya melaksanakan kegiatan di periode kedua saya selaku kepala desa. Jadi 2022 itu anggarannya itu 22.500.000, realisasinya 18.330.000. 2023 meningkat, di 2024 itu kami tidak anggarkan. Ini kita sebenarnya review, tapi reviewnya ini kemarin kami tidak melibatkan masyarakat. Jadi kami sendiri yang melihat apakah ini masih bisa kita lanjutkan atau tidak. Nah, akhirnya kami melihat bahwa ini bisa dilaksanakan, masih bisa dilaksanakan, sehingga kami menganggarkan kembali di 2025, dan itu sudah kami laksanakan di awal anggaran, karena kami anggap ini penting untuk dianggarkan di awal tahun untuk kegiatan pelaksanaan ke masyarakat, maksudnya supaya ini bisa cepatlah terlaksana kegiatannya. Dan ini realisasinya salah satunya ada beberapa pemberian bantuannya. Ini dokumen-dokumen kegiatan pelaksanaan pelatihan, pendampingan legalitas, pendampingan keterampilan, dan ini adalah output dari kegiatan yang kita sudah bantu. Ada kue dan ada kerajinan tangan dan ada legalitas usaha. Legalitas itu ada dari halal dari Kementerian Agama dan NIB. Jadi ini yang sudah kita ini beberapa contoh saja kami tayangkan. Sebenarnya masih banyak lagi, dan sejauh mana kita mencapai tujuan ini. Jadi untuk program bantuan UMKM yang ada di Desa Panaikang itu kami menilai masih memiliki dampak positif yang cukup signifikan kepada masyarakat,
sehingga kami tetap melakukan pendampingan berkelanjutan, tetap memberikan motivasi selalu kepada UMKM untuk selalu berbuat, selalu memberikan yang terbaik tentunya untuk kesejahteraan mereka. Walaupun mungkin dari 30 itu kemarin ada beberapa yang sifatnya stagnan, tidak terlalu berhasil, tetapi kami berpikir minimalnya uang mereka tidak keluar. Contoh, mesin jahit kami kasih ke warga, minimalnya dengan mesin jahit ini 5 orang ini dia tidak perlu lagi membawa ke orang untuk menjahit kalau dia robek. Minimalnya mereka sendiri yang di rumah itu kan tidak keluar lagi uangnya, minimalnya ekonominya tidak terganggu lagi, itu minimal. Dan tapi alhamdulillah sebagian besar itu alhamdulillah berhasil dan berproduksi sampai sekarang. Dan ini juga didukung oleh kelembagaan yang kami desa, ada BUMDes yang alhamdulillah selalu memberikan kami support, selalu memberikan support untuk membantu UMKM yang ada di Desa Panaikan. Jadi ini tadi yang sudah dicapai, tadi kami sudah sampaikan, jadi tinggal 3 menit juga. Ya. Jadi yang kami sudah capai mungkin bisa tadi sudah dibaca, kami hanya sedikit mengulas. Dan yang terpenting ini adalah proposal bantuan UMKM di 2006. Jadi sudah ada beberapa proposal masuk lagi untuk tahun 2026. Makanya ini kami review. Karena kegiatan-kegiatan yang kami bantu dalam stimulan itu 1 tahun sebelum penganggaran mereka memang sebelumnya sudah memasukkan proposal. Ini tetap kami bantu, kami bimbing cara pembuatannya, dan apa-apa yang mereka butuhkan silakan tulis di proposal dan kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan kita yang ada di Desa Panaikan. Usulan ini kemarin usulan di tahun 2024 termasuk catatan dari teman-teman BPD di laporan pertanggungjawaban pemerintahan desa, yaitu mereka merekomendasikan untuk tetap melakukan pendampingan berkelanjutan kepada UMKM dan terus memotivasi ini UMKM supaya bisa lebih baik lagi. Ya. Mari jadikan desa sebagai sebuah harapan sebelum digoda oleh kota. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Arigatou. Baik, terima kasih Pak Desa paparannya. Ya. Kalau dalam agama tadi ya sebaik-baik manusia adalah yang mampu memberi manfaat untuk manusia lain. Ya, mudah-mudahan ini yang sudah dipaparkan oleh Pak Desa dan sudah dirasakan manfaatnya oleh Pak Desa, memberikan gambaran kepada kita apa yang akan kita evaluasi, pada bagian mana, pada tahapan mana yang akan kita evaluasi. Sebelum memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu warga penerima manfaat, kami ingin memberikan gambaran umum tadi yang disampaikan oleh Pak Desa, bahwa setelah melakukan identifikasi ada langkah solutif yang dilakukan. Di antaranya pelatihan kewirausahaan, pemberian stimulan, hingga pada persoalan digital marketingnya. Kemudian ada run aksinya, dari 40 UMKM target, ada 30 penerima manfaat. Dan biaya yang untuk program ini dimulai pada tahun 2022, kemudian 2023, ada jeda di 2024, kemudian lanjut di 2025. Dan tadi dari paparan Pak Desa ada hasil yang dicapai dan bentuk keberlanjutan dari program ini. Namun demikian perlu ada evaluasi juga. Kita mau dengarkan dari para evaluator kita. Nah, untuk waktu yang ada, para evaluator kita, Pak Dr. Nurdin, Pak Pemancu, kita punya waktu 25 menit ya untuk mengevaluasi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Desa. Untuk kesempatan pertama, kami berikan kesempatan kepada Pak Dr. Nurdin untuk mengevaluasi apa yang sudah dipaparkan oleh Pak Desa. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Sebelumnya
saya ucapkan selamat kepada Pak Desa dan jajarannya terkait inovasi-inovasi yang telah dilaksanakan. Sebelumnya, gak usah pegang dulu Pak, bukan jadi roasting ini Pak. Justru ini ingin mengingatkan, memberikan penguatan terhadap apa program-program yang telah dilakukan teman-teman di Desa Panaikang ini, dan kami juga diberikan tugas untuk memberikan gambaran atau pandangan kepada bapak-bapak ibu warga penilai bagaimana dalam nanti ketika ingin menguatkan atau ingin mempertanyakan sesuatu. Mungkin modelnya satu pertanyaan langsung jawab aja Pak ya. Oke, yang pertama sederhana Pak, yang saya ingin tahu dari pemaparan tadi yang sudah disampaikan, bahasa sederhananya ini bagaimana sih mengukur ketercapaian yang program Bapak ini? Jadi programnya ini sudah dianggap berhasil kah dan belumkah? Kalau bahasa istilah kerennya itu indikator keberhasilan. Nah, indikatornya apa? Yang bisa dilihat secara sederhana dulu. Nah, itu dulu yang ingin saya ketahui. Kalau Bapak mengatakan sudah berhasil, apa sih dari ukurannya di mana? Nah, itu. Baik, saya kira ini itu sudah dapat ya. Baik, silakan Pak Desa lanjut. Indikator. Ya. Tentunya indikatornya dan semuanya ini tidak bisa kami lihat semua secara keseluruhan, tetapi ada beberapa yang kami sudah lihat. Contohnya tukang jahit yang kami sudah bantu. Itu alhamdulillah sekarang itu sudah kewalahan menerima orderan. Kedua yang bikin kue itu juga alhamdulillah sekarang sudah berjalan sesuai dengan kami harapkan, karena banyak penjualannya, termasuk kemarin di teman-teman Unhas di tahun lalu itu kebetulan UMKM juga yang menjadi dasar kami, dan saya memfokuskan kemarin supaya keuangan mereka tolong dilihat seperti apa, dan alhamdulillah ada tren, tapi cuma lupa saya bawa dari Unhas kemarin itu tentang tren penjualan mereka. Jadi itu salah satu yang bisa kami lihat sebagai indikator, dan saya lihat ada beberapa yang sudah ya belanja barang-barang yang selama ini mungkin masih tidak bisa dibeli, sekarang sudah bisa. Kami hanya melihat indikator secara kasat mata saja, yang saya bisa lihat dengan mata saja. Baik, cukup Pak Desa? Baik, untuk pendalaman tentang indikator keberhasilan ini sebentar kita lanjut Pak Andi. Kita berikan kesempatan dulu kepada Dr. Mancip. Silakan. Tutupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bahagia di desa biar tidak tergoda kota. Gitu kira-kira. Langsung saja. Terima kasih Pak Desa dan Bapak Ibu penilai. Salah satu tadi yang menarik daripada pemaparan Pak Desa bahwa kegiatan ini adalah untuk penanggulangan kemiskinan. Yang perlu mungkin kita tahu bersama, kalau memang untuk penanggulangan kemiskinan, kita ketahui bersama bahwa menurut data P3KE, pensasaran percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrim, jumlahnya itu di Desa Panaikang adalah untuk desil 1 sampai 3 60. Desil 4 itu sekitar 42. Mungkin yang ingin kami tahu, penerima manfaat yang 30 ini apakah ada dari desil tersebut atau bagaimana Pak Desa? Terima kasih. Baik. Sudah bisa? Tanggapan saya silakan. Ya. Sudah ada beberapa yang dari desil 1 sampai 4 ini penerima, sampai desil 5 ada yang menerima, dan desil 6 dan selanjutnya juga ada penerima dari program ini. Datanya ada Pak ya? Dari 30 penerima. Ada. Kalau kita melihat kan ada 30 kelompok, 80% dari jumlah UMKM yang ada di Desa Panaikang. Dengan asumsi berarti kalau 100% berarti
ada 40-an atau 38 UMKM yang ada di Desa Panaikang ini. Ada kira-kira persentase apakah memang kebanyakan anggota UMKM-nya memang dari desil yang disebutkan ataukah bagaimana? Mohon datanya kalau ada. Ya, silakan. Kalau data secara ini mungkin di tempat ini kami tidak bisa perlihatkan. Kalau di sebentar di kantor insya Allah kami akan perlihatkan. Tetapi data yang ada di kemiskinan itu bervariatif, dalam artian ada yang yang di desil 1 sampai 5, ada pula di desil 5 dan seterusnya. Tetapi kami di sini lebih cenderung melihat juga bagaimana usaha mereka, bukan saja melihat tingkat kemiskinan mereka. Kami tidak hanya menyasar kemiskinan masyarakat, tetapi kami sasar juga bagaimana ini usaha bisa berkembang. Karena biasanya ketua kelompoknya mungkin di desil 6, ada di desil 6, tetapi anggota kelompoknya bisa saja ada yang di desil 1 atau di desil 2. Ya. Jadi untuk kemiskinan sendiri mungkin saya bisa jelaskan sedikit bahwa kenapa ini lahir di pandemi kemarin ini yang menjadi tonggak awal yang besar kami di pandemi. Kami melihat bahwa bantuan di pandemi kami itu kemarin ada 300, ada 600 sampai bulan sampai akhir. Sepertinya tidak, bagi kami secara di desa itu tidak terlalu signifikan mengangkat ekonomi masyarakat. Dan sampai sekarang pun itu sebenarnya BLT masih ada, yaitu maksimal 15%. Tetapi saya bisa berpikir bagaimana ini kalau hanya kita kasih uang itu agak ribet. Sebenarnya program UMKM ini tidak terlalu memberatkan keuangan desa, karena sebagian ini kan BLT anggap 1 miliar. 1 miliar dana desa, kalau 15% itu 150 juta. Artinya di BLT bisa 150 juta, tetapi ini tidak terlalu signifikan mengangkat ekonomi masyarakat, sehingga ini yang kami larikan untuk pengembangan UMKM. Mari kita coba di UMKM saja. Ini uang, walaupun di kegiatannya itu kami tidak melihat hanya mensasar kemiskinan mereka, tetapi usaha mereka ini bisa nggak berkembang atau bagaimana? Seperti itu. Baik, terima kasih. Yang disampaikan tadi Pak Dr. Mancu ini kurang lebih pembangunan itu sebenarnya harus berbasis data. Ya, berbasis data. Tanpa data kita tidak bisa merencanakan apa-apa. Ini mungkin yang perlu dipertegas, diperkuat, seberapa efektifkah manfaat dari program itu bersumber dari data yang juga tentu efektif. Kalau di seragam sekolah kemarin sumber datanya adalah DTKS, maka yang dipaparkan tadi Pak Dr. Mancu ini juga ada sumber data BPS misalnya tentang data kemiskinan atau data kemiskinan. Seperti itu mungkin. Silakan Pak Dr. Rudi, ada yang dipertanyakan. Ya, tambahkan lagi Pak Desa. Ini kan saya lihat program ini kan memang menguatkan ekonomi masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Nah, pertanyaan berikutnya kan ada tadi di data di 2004 ya, tidak ada pendanaan. Namun di realisasi ada program yang berjalan, itu ada di pendampingan legalisasi usaha, ada 5 di situ, terus ada pendampingan pelatihan UMKM. Pertanyaan saya pasti ada dananya itu Pak. Pertanyaan saya diambil dari mana itu dananya di 2024 itu Pak? Ya, silakan Pak. Ya. Terima kasih banyak. Jadi untuk pendampingan ini sebenarnya kami kerjasama dengan Pemkab Kabupaten dan dalam hal ini di Sprindak dan Universitas Akademisi. Jadi mereka sendiri yang punya anggaran untuk melakukan kegiatan pembinaan di desa. Termasuk kemarin ada 5 yang kita terbitkan sertifikat halal, itu bantuan dari provinsi. Jadi provinsi yang datang ke sini dan itu menguruskan, dan kami tidak perlu kasih keluar anggaran. Dari situ kami mengacu untuk kembali di 2025 kita anggarkan. Sedikit lagi mungkin Pak. Oh iya, sudah poin. Sebenarnya agak sedikit banyak. Ini membantu Bapak Ibu sekalian ya. Kan biasanya itu UMKM dalam proses pemberian bantuan ini kan masyarakat pasti bertanya, apa sih syaratnya untuk bisa mendapatkan bantuan ini?
Yang kedua, supaya langsung saja Pak, dari bantuan kelompok ini, apakah bantuannya ini untuk kelompok usaha ataukah usaha perseorangan? Nah ini yang mungkin bapak-bapak ibu perlu tahu juga. Terus kemudian yang paling penting ini sebenarnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya, yang paling penting adalah mendorong lahirnya usahawan-usahawan baru. Nah, pertanyaan saya dari menguatkan ini adalah bagaimana Pak Desa mendorong munculnya UMKM baru di Desa Panaikan. Ini saja Pak, dari supaya dirinci saja langsung. Jadi mendorong munculnya wirausaha baru di desa. Ini juga bagian dari program pemerintah daerah sebenarnya. Nah ini silakan Pak Desa dijawab. Jadi kalau untuk syarat dari kelompok ini sebenarnya tidak terlalu, yang pertama itu keinginan saja. Keinginannya untuk mau berubah hidupnya, mau atau tidak, itu yang pertama. Terus kami dalam hal mengidentifikasi itu melihat apa keahlian masing-masing masyarakat, dan ini sifatnya per kelompok. Jadi kami per kelompok dan ini minimal 5 orang yang kami syaratkan, dan membuat dan mengusulkan proposal di desa sebelum rapat anggaran tahunan, mungkin di bulan 9, bulan 10, bulan 10 lah, maksimal bulan 10 itu sudah masuk proposalnya kalau mau mendapatkan bantuan. Tetapi sebelum proposalnya masuk itu belum tentu juga terima bantuan, karena tentunya kami dari aparat desa akan turun melihat apakah memang kesesuaian dari yang dia usulkan itu dengan keahlian mereka, apakah sudah sesuai. Jangan sampai dia keahliannya memasak tetapi kita kasih gergaji kan, ya, seperti itu. Terus dalam mendorong UMKM baru, sebenarnya di beberapa kesempatan, baik itu di rapat desa maupun di kegiatan-kegiatan pemberian bantuan ke masyarakat kayak bantuan PKH, itu selalu saya sampaikan bahwa kita ini punya anggaran 1 miliar desa dari dana desa. Kalau bisa ini tidak usah dipakai membangun, kita bagi saja ke masyarakat, yang penting ada usahanya. Tetapi minimal usahanya itu kita bisa pertanggungjawabkan sama-sama bahwa bisa meningkatkan ekonominya. Jadi itu yang tadi kami lakukan, dan kami memberikan informasi juga ke Pak Dusun untuk tetap mengidentifikasi di bawah apa yang kira-kira bisa kita lakukan lah untuk pemerintah desa, supaya masyarakat yang selama ini mungkin tidak ada kegiatannya tetapi ada skillnya di kegiatan apakah itu yang kita akan intervensi. Tetapi tidak, biasanya kadang juga kita tidak langsung memberikan mereka bantuan, terkadang juga keterampilan dulu. Contoh jahit-menjahit, terkadang kita tidak langsung berikan mereka mesin jahit, tetapi terkadang ada kegiatan dari kabupaten, misalnya Handayani atau apa yang melakukan kegiatan pelatihan, kita kirim dulu ke sana. Nanti setelah ke sana baru itu kita ada kelihatan memberinya, baru kita berikan bantuan. Jadi salah satunya juga kita mengirimlah ke tempat-tempat pelatihan. Cukup. Yang disampaikan melanjutkan apa yang disampaikan Pak Dr. Nurdi. Kenapa pembangunan itu penting berbasis data? Ini supaya penyalurannya itu tidak ada faktor like and dislike, mungkin seperti itu. Jadi tepat sasaran. Itulah tadi ingin menyambut juga apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Silakan Pak Dr. Terima kasih Pak Moderator, Bapak Ibu. Menarik saya rasa program ini untuk kita dalami bersama. Khususnya kalau kita bicara bantuan, banyak orang mau, semua orang mau bantu. Dan terkait UMKM ini, kita mengenal ada penerima manfaat langsung dan penerima manfaat tidak langsung. Ini saya lihat yang belum tergambar dari penjelasan Pak Desa. Mohon penjelasan dari Pak Desa bahwa bagaimana bahwa ini walaupun 30 yang dikasih, sebenarnya manfaatnya untuk banyak orang. Sama dengan falsafah kita, sirui menrek, tesirui no.
Itu yang belum tergambar saya rasa. Misalnya mungkin sambil contoh, kebetulan di meja ada Minas Moms Aul, saya lihat dapat juga bantuan. Dari Minas ini kan dari singkong kah, atau dari bagaimana pengaruhnya ke petani-petani lokal misalnya. Itu mungkin mohon penjelasan dari data lebih lanjut Pak Desa. Apakah dia membangun petani singkong atau peternak ayam, kalau ada telur, atau petani madu misalnya. Mungkin itu yang kita betul. Terima kasih. Ya, ini kurang lebih yang digambarkan oleh Pak Dr. Maju di siklus ya. Siklus. Jadi ada bahan bakunya, apakah itu juga dari Desa Panaikan, kemudian diolahnya juga di Desa Panaikan. Kurang lebih seperti itu. Silakan jawab. Jadi kalau berbicara masalah bahan baku, mungkin lebih cenderung ke bahan baku untuk program yang kami, UMKM yang ada, masih lebih banyak bahan baku dari luar. Ya, contoh yang karena kegiatan UMKM kami ini bermacam-macam kegiatannya. Maksudnya kelompoknya ada yang jahit, ada tukang, ada bahan makanan. Tetapi kalau bahan makanan banyak juga kita dari lokal sendiri. Tetapi yang secara keseluruhan masih dari luar yang kita masyarakat beli dalam beli UMKM. Baik, cukup Pak? Ya, mungkin yang disampaikan Pak Dr. Makin membangun ekosistem ya. Ada ekosistem yang terbangun, jadi bagaimana itu roda perekonomian di desa bergerak, mulai dari penyediaan bahan bakunya sampai kepada tahapan digital marketingnya atau pemasaran. Mungkin ini yang disampaikan oleh Pak Dr. Makin. Silakan, ada waktu Pak. Evaluator kita. Pak Dr. Makin, silakan. Oh, Pak Ya, silakan. sedikit lagi mungkin saya ingin memfokuskan ini kepada pengembangan UMKM-nya ini Pak Desa. Terkait tadi ada data dari 40 UMKM yang ada, baru 30 yang sudah menerima manfaat. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah yang 10 ini apakah nanti diikutkan pengembangan di program berikutnya 2026 ini, ataukah dan programnya ini berupa apa yang sudah direncanakan di dalam program Bapak di masa yang akan datang 2026 ini? Apakah berupa stimulan, ataukah berupa pelatihan, ataukah seperti apa nanti di 2026 dari 10 yang belum tercover ini yang sudah disiapkan? Ya, Target 40, tercapai 30. Nah, 10-nya seperti apa perlakuannya? Silakan Pak. Ya. Jadi sebenarnya kegiatan pada hari ini berangkat dari situ Pak. Berangkat dari 10 ini sebenarnya, dan tidak mengesampingkan juga yang 30. Apakah ini 10 nanti akan kami lanjutkan atau sudah tidak usah dikasih lagi? Saya berangkat. Tetapi yang 10 ini sampai sekarang pun ini belum memasukkan program mereka ke desa, tetapi ini mendasarkan identifikasikan saja. Tetapi kami akan datang ke mereka, apakah mereka mau atau mereka bisa, dan kalau mereka bisa tentunya kami akan bekerja sama kembali dengan, tapi rata-rata saya bekerja sama dengan akademisi Pak. Biasanya dari UNSI yang paling sering membantu kami dalam hal kegiatan seperti ini, dan tentunya bekerja sama dengan kabupaten. Kami lebih banyak dibantu oleh di Perindak dan Koperasi UMKM, banyak membantu kami dalam hal kegiatan pelaksanaan UMKM. Mereka alhamdulillah terima kasih banyak membantu di Desa Panaikan, dan ini banyak memberikan masukan kepada kami terkait kegiatan-kegiatan UMKM yang ada di Desa Panaikan tentunya. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan ini kami mungkin lebih selektif lagi, dengan catatan mungkin sebentar yang masyarakat kasih, karena di antara 30 ini terus terang banyak masih ada yang tidak dalam artian tidak mengangkat ekonomi secara signifikan. Hanya tadi yang saya bilang, minimalnya mereka sudah tidak mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan mereka sebagian. Contohnya mungkin dia mau bikin meja, minimalnya dia tidak usah suruh bikin lagi, dia hanya bikin sendiri.
Ya, minimalnya kami seperti itu. Tetapi dengan catatan mungkin dengan warga sebentar ini, dengan berangkat dari kegiatan ini, mungkin ada catatan sebentar bilang ini tidak usah lagi karena sudah bagaimana, atau diperbaiki lagi dengan apa yang diungkapkan, mungkin lebih ditambah lagi atau bagaimana. Ini kami berangkat dari sini untuk meminta masukan dari warga yang ada di Desa Panaikan, tentunya warga penilai apa yang harus kami lakukan dengan UMKM ini. Terima kasih Pak Desa. Jadi mungkin perlu ada penguatan dari 40 target realisasi 30. Mungkin perlu ada penguatan 10 ini, mungkin terkendala di persoalan penyusunan proposalnya, mungkin jadi perlu pendampingan untuk membuat proposal dan lain-lain. Itu mungkin yang perlu diidentifikasi lagi, kelemahannya di mana sehingga tidak terrealisasi sampai sesuai dengan target 40 tadi. Begitu mungkin. Silakan. Ya. Semakin menarik saya rasa. Tadi ada satu bahasanya Pak Desa yang menurut saya menarik, bahwa ini dipilih salah satunya berdasarkan selain daripada kemiskinan juga atas semangat mereka untuk berubah atau berusaha. Kemudian selanjutnya ternyata di antara yang terpilih atau diberikan bantuan ada beberapa yang belum maksimal. Saya rasa yang maksimal ini tidak bisa ditinggalkan. Jadi kira-kira apa strategi ke depan dari Pak Desa untuk memperbaiki ini, karena tentu perbaikan itu untuk semua. Jadi Tabe, kira-kira apa strategi tak ke depan untuk memperbaiki yang dianggap risiko? Terima kasih. Ya. Jadi yang sudah ada di pikiran kami bersama teman-teman di kantor untuk yang sudah ada sekarang, kebetulan alhamdulillah kemarin usulan kami dari kampus Unhas juga sudah masuk, dan hari ini mereka berKKN di sini khusus memang UMKM, itu salah satunya. Yang kedua, tetap kami kemarin mendorong satu kegiatan program di desa ke Unhas untuk diteruskan ke Kementerian Dikti Perguruan Tinggi dalam hal pengembangan tepung ikan, dan alhamdulillah itu bantuannya sudah turun. Kemarin 3 diusulkan oleh Universitas Hasanuddin ke Dikti, dan yang lolos itu cuma kami di Panaikan tepung ikan. Dan ini alhamdulillah teman-teman akan turun, dan mungkin untuk membackup ini kegiatan kami akan membentuk kelompok khusus Polaksar namanya, pengolahan. Kelompok pengolahan memang kami akan bentuk khusus untuk mereka bina bersama-sama. Dan hari ini, dari 2 hari kemarin ini, teman-teman juga sudah dari kampus sudah mengintensifikasi apa-apa menjadi permasalahan yang ada di sini untuk kami mungkin lebih perbaiki lagi. Tapi yang kami ingin sampaikan bahwa kami tetap selalu koordinasi dengan pihak-pihak kabupaten, provinsi, malah sampai provinsi terkait hal-hal apa yang kami sudah akan kami lakukan untuk tetap ini pengembangan UMKM masih bisa kami jalankan secara baik. Jadi kedepannya mungkin kebetulan Bapak Kepala Dinas UMKM hadir, kalau mungkin ada bantuan dalam hal kegiatan pembinaan UMKM kami, karena sekarang efisiensi juga, jadi kami tidak bisa berbuat banyak, ya pembinaan saja dulu Pak, terima kasih banyak. Mungkin ada juga program asisten bisa untuk backup dalam kegiatan ini, sehingga UMKM ini bisa berjalan kembali. Ya mungkin kedepannya mungkin saya bisa share dengan Bapak evaluator, ya, karena kebetulan dia sudah melihat apa yang kami lakukan. Tentunya banyak ide-ide yang mungkin bisa kami lebih ke depannya yang akan kami kembangkan. Mungkin. Baik, terima kasih Pak Desa. Jadi kurang lebih apa yang disampaikan beliau adalah bagaimana pemerintah desa tetap punya peluang untuk membuka akses kemitraan dengan para pihak untuk memaksimalkan program yang ada. Baik, 25 menit kita sudah selesai antara evaluator dengan pengampu program kita. Nah sekarang
Kita punya waktu 10 menit. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya? Satu, ya silakan Ibu. Langsung pertanyaannya apa? Bu ya? Silakan. Namanya siapa? Namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dahnia, alamat Dusun Macini. Pertama-tama kami ucapkan rasa haru dan gembira sebagai warga Desa Panikan atas prestasi yang dicapai. Alhamdulillah. Dan semoga kedepannya lebih jaya lagi, lebih sukses. Amin. Latar belakang saya seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga. Ya, saya dengar tadi dialog muncul di ini mungkin mungkin unek-unek atau sekedar saran ya dari saya. Saya sekarang sudah menjalani usaha bisnis yang bergerak di bidang network marketing, ya, dan dilengkapi sertifikat yang sudah lengkap, legalitasnya sudah lengkap, bahkan plus. Ada. Saya bawa bukti Pak sekarang. Iya. Jadi tujuan saya di bisnis ini kenapa saya jalani? Karena sangat luar biasa, modal yang tidak terlalu tinggi, resiko tidak ada juga, pengembalian modal juga cepat. Saran saya yang terkendala jujur, bagi saya modal. Iya. Dan tadi saya dengar Pak Desa dia mau melihat dulu keahlian. Kalau saya sendiri Pak jujur, saya bisa jamin diri saya dengan keahlian saya di situ, sudah di situ. Kenapa? Saya sudah membuktikan. Kemarin salah satu yang ikut trip ke Thailand sesinjai saya sendiri. Alhamdulillah. Jadi mungkin keinginan saya mungkin bisa langsung didengar sama Pak Desa. Kendala saya sekarang di sini ya modal. Ya, makasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Silakan Pak Desa tentang akses permodalan. Apakah ada peluang melalui Koperasi Merah Putih? Silakan Pak Desa. Saya kira semua sekarang memiliki kesempatan untuk itu, apalagi kita di backup oleh dua yang bisa mengembangkan usaha di desa, termasuk Koperasi Merah Putih yang terakhir dan Badan Usaha Milik Desa. Dan insya Allah kami akan coba-coba bersama teman-teman yang akan lebih sharing seperti apa nanti yang bisa kami lakukan. Demikian. Baik, terima kasih Pak Desa. Jadi akses permodalan seperti Bapak Ibu mungkin ada yang melakukan melalui perbankan, melalui koperasi. Ya mungkin ke depan atau dalam waktu dekat mungkin ada inovasi dari pemerintah desa bagaimana masyarakat bisa mengakses permodalan difasilitasi oleh pemerintah desa. Seperti itu harapannya Bu Dahniar. Silakan Ibu, sudah Pak Ibu langsung aja ya pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri atau tidak ya? Silakan. Boleh fleksibel. Tidak nari angkat Pak Desa. Sebelumnya saya sebagai salah satu penerima manfaat mengucapkan atas nama Nurmiati Pak, warga desa Dusun Bangkok, mengucapkan usahanya kuliner Pak. Oh kuliner. Oke, sebelumnya saya mengucapkan rasa terima kasih kepada Pak Desa dan jajarannya yang telah membantu saya bersama keluarga saya. Alhamdulillah saya mendapat bantuan di tahun pertama kepemimpinan Pak Desa di periode yang pertama. Saya mendapat 2019 Pak. Saya mendapat bantuan 2019 dan hari ini sudah ada 3 cabang Pak. Pelangi 1, Pelangi 2 dan Pelangi 3. Alhamdulillah semuanya bergerak di bidang kuliner.
bantuan yang saya terima dari Pak Desa berupa peralatan seperti peralatan dapur, kemasan sampai label. Hanya saja yang jadi masalah, bukan masalah sebenarnya Pak, masih menjadi permintaan saya dari desa, yaitu masalah pemasaran Pak. Kalau seperti Pantai Malemreng, dia sudah sampai ke pusat Pak, sudah nomor 2 tingkat regional. Kalau bisa usaha-usaha kuliner kita, bukan hanya dari saya Pak, dari teman-teman yang ada yang 30 penerima manfaat, kalau bisa dibantu masalah pemasarannya. Jangan hanya pemasarannya di tingkat Kabupaten Sinjai, kalau di tingkat Desa Panaikan alhamdulillah tidak dicari nih Pak, tidak diragukan nih, tingkat Sinjai juga sudah bisa. Kalau bisa dibantu pemasarannya untuk bisa lebih dikenal. Oh, ternyata di Desa Panaikan, khususnya di Dusun Bangko, ada makanan khas Dusun Bangko yang namanya pia. Kalau bisa itu masuk juga di jajaran Jakarta kah, di Bogor kah, di mana kah. Jangan hanya dodol Garut yang dikenal Pak. Kalau bisa pianya Panaikan juga sudah bisa sampai ke sana. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum. Jadi akses pemasaran. Silakan Pak Desa. Ya. Ya, terima kasih. Jadi kebetulan juga ternyata naik namanya, ternyata juga sebagai bantu kami tidak spesifik. Ternyata alhamdulillah ada seperti itu. Walaupun 2019 karena kemarin ini kami terlalu fokus di 2022 di periode kedua saya. Terima kasih banyak. Tapi insya Allah pemasaran itu akan tetap kami kedepankan. Apalagi ini nanti akan berjalan mungkin di 2-3 hari akan datang. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi pendampingan memang ya berkelanjutan sampai kepada pemasaran itu sangat penting dilakukan dan difasilitasi oleh pemerintah desa. Kita masih punya waktu 3 menit, masih ada? Ya silakan. Nama, jenis usaha, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suarnati dari Dusun Bangko. Sebelumnya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Desa Panaikan karena tahun ini alhamdulillah kami mendapat bantuan peralatan yang cukup memadai Pak. Bantuan apa itu? Berupa peralatan untuk UMKM. Apa jenisnya? Ada kompor dan semacamnya. Ya, silakan. Di sini hanya ada sedikit masukan Pak Desa. Bagaimana kalau kelanjutannya mungkin lebih bisa diadakan lagi pelatihan. Iya, untuk pelaku UMKM untuk lebih meningkatkan produksinya, bagaimana pemasarannya, dan yang lebih penting itu bagaimana mengatur keuangannya. Jadi lebih spesifik ke pelatihan untuk khusus untuk UMKM yang masih aktif Pak. Manajemen keuangan. Iya, iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu juga dari Dusun Bangko. Silakan Pak Desa. Terima kasih banyak. Insya Allah untuk pelatihannya akan disampaikan, akan melaksanakan secepatnya, dan untuk keuangannya sebentar, jangan sebentar selesai acara ini teman akan turun ke tempat ibu untuk melihat karena ini sudah masuk program kemarin yang kita sudah sama-sama dengan anak KKN. Baik. Ternyata sudah ada janji nih, ya, melaksanakan pelatihan. Tapi pelatihannya berbasis warga langsung ke sasaran atau dipusatkan di desa? Biasanya kita kalau untuk teman-teman KKN itu biasanya door to door ke masing-masing UMKM. Tetapi kalau kita desa biasanya satu tempat. Yang mau dilaksanakan ini? Yang mau dilaksanakan door to door. Ya. Supaya kita tepuk tangan dulu untuk kenapa saya door to door? Karena teman-teman KKN kan di sini ada kurang lebih 40 hari. Minimal 20 hari ini bisa tiap hari ke sana memberikan mungkin pengetahuannya kepada UMKM. Terima kasih Pak Desa. Kita tepuk tangan lagi untuk Bapak Ibu para penilai penerima manfaat. Waktu 10 menit ya, kita siapkan alokasinya untuk tanya jawab antara warga penilai dengan pengampu program sudah selesai. Dan di meja Bapak Ibu ada lembar, mungkin sudah dilihat ya, ada lembar isian, silahkan diperhatikan ya. Sudah? Semua sudah miliki Bapak Ibu? Semua sudah ada lembar penilaiannya? Baik.
kita punya waktu 5 menit untuk pengisian lembar penilaian oleh warga. Ya, silahkan diisi sesuai dengan instruksi yang ada di lembar penilaian tersebut. Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, ada lembar penilaian. Ya, silakan. Waktu kita 5 menit. Sekali-kali Ibu bisa melirik di layar monitor di depan waktunya. Ya, untuk melihat waktunya. Jangan sampai melalui. Ya, kaitan dulu. Takut tanangi deh, aku nak dipahami takut tanangi. Ya, silahkan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Ya, saya siki. Aku tanya kalau nak dipahami. Ya, silahkan ditanyakan. Sama kita ya, kita pilih yang 3 ini yang mana mau kita pilih, atau program sudah baik tidak perlu diubah, atau yang ini kata seperti catatan bawahnya. Iya, sama di tadi yang contohnya tadi yang pertama. Iya, ini program ini itu yang terpilih di atas. Apa bisa dilanjutkan, tidak perlu diubah atau bagaimana? Jadi lebaran ini tinggal Ibu, ini mau dilaksanakan. Ya tahu di motor ada tasita tidak ada, kecuali mungkin yang diterima tapi diperbaiki yang nomor 2, tahu Kiki agar diperbaiki yang bagaimana? Iya, apanya? Ya, dengan diperbaiki dengan persyaratan apa yang perlu? Apanya mau diperbaiki? Atau malah programnya sebaiknya dihentikan? Kita apa gimana menurut Pak dengan program ini? Atau perlu diubah atau bagaimana? Tapi dengan catatan mau pilih yang mana? Alasan Pak kenapa ini? Atau mau diubah dengan apa alasan? Lagi 1 menit waktunya. Pada tuh sedih SP3K. Iya deh. Terima kasih Pak Asisten. Pak Kadi. Lagi 42 detik. Andra nilai kelas sejak PNS. Jalur rumah tangga. Ya, silakan dilihat monitornya di depan. Kurang ya, 5, 4, 3, 5, 4. Selesai. Nah,
biasa. Kumpul. Selesai tidak selesai. Silakan Bapak Ibu teman-teman fasilitator. Waktu habis selesai dikumpul. Ya. Dari kalian ini sebentar. Silakan. Ya, silakan dikumpul. Teman-teman fasilitator, panitia silakan dikumpul. Kalau sudah terkumpul ini tahapan Pak Kepala Desa ini deg-degan. Nanti hasilnya pada sertifikat. Ya. Jadi kenapa warga yang diundang itu random, diacak? Yang diacak. Supaya nanti Oke, setelah pengisian lembar evaluasi ini kita akan rekap hasilnya. Jadi rekapitulasi ini di atas sebentar kita bisa saksikan sama-sama. Sama kalau pemungutan suara. Sebentar. Jadi kamera teman-teman adik-adik KKN bisa mengarah sebentar ke sini. Kedua, yang kedua, memilih kedua. Izin nanti saya. Tiga, memilih pertama. Empat, memilih pertama. Nomor 1. 5, memilih kedua. 6, memilih kedua. 7, memilih kedua. 8, memilih kedua. 9, memilih kedua. 10, memilih kedua. 11, memilih kedua. 12, memilih kedua. 13, memilih pertama. 14, memilih kedua. 15, memilih kedua. Itu pengalaman semua panitia. Jadi petugas KPDS. Tidak ada dicek, cuma ada pengisian. Bagaimana? Dia memilih kedua. 16, memilih kedua. 17, memilih pertama. 18, memilih kedua. 19, memilih kedua. 20, memilih kedua. 21, memilih kedua. 22, memilih kedua. 23, memilih pertama. 24, memilih kedua. 25, memilih kedua. 26, memilih pertama. 27, memilih pertama. 28, memilih pertama. 29, memilih kedua.
memilih kedua. Sudah, habis. Ya, silakan Habis. Ya, hitung dulu. Jumlah 8 22 total 30. Total 30. Betul. Ya, 30. Iya, itu. Jumlah suara sah. Ya, pengalaman semua jadi petugas KPPS. Jumlah suara tidak sah, 0. Total suara 30. Jadi harus balance ini. Ya, pengumuman untuk ini suara sah 30. Jumlah suara tidak sah 0. Total suara 30. Itulah perolehan suara dari 30 warga Kediri. Terima kasih. Baik, terima kasih. Di angka 8 ini program sudah baik, tidak perlu diubah. Ada 8 suara, kemudian program perlu diperbaiki. Apakah metode pelaksanaan, anggaran dan lain-lain? Jumlahnya 22 suara dari warga penilai. Kita tepuk tangan untuk ini. Bacakan. Ya, jadi untuk yang memilih satu ada 2 catatan, yang memilih kedua ada 2 catatan di bawahnya. Ada catatan. Bacakan. Deskriptifnya ya. Bacakan saja ini komentarnya dua saja. Saya bacakan atau lanjut ya? Moderator bacakan. Netral. Kita yang pilih. Nah, ini untuk program sudah baik, tidak perlu diubah catatannya. Mudah-mudahan bisa berlanjut ke depannya dan bisa lebih efektif lagi pelaksanaannya. Oke. Kemudian yang memilih 2, program perlu diperbaiki catatannya. Program pemerintah terkait pengembangan UMKM sudah tepat sasaran. Yang menjadi poin yang perlu perbaikan yaitu perlunya peningkatan bimbingan dan pendampingan untuk pelaku UMKM. Itu. Kita tepuk tangan. Ya, itu perwakilan dari 1 dan 2 yang sudah memilih. Pemenangnya hari ini adalah nomor 2. Masih ada Bapak Ibu? Oh ya. Ya, oke. Sudah cukup, Pak Ketua? Sudah? Oke. Baik, banyak tepuk tangan dulu untuk hari ini, silakan. Kita programnya semua tahapan yang sudah dilaksanakan. Tahapan terakhir sebelum saya serahkan kepada perwakilan dari pemerintah Kabupaten Sinjai untuk memberikan arahan dan motivasi sekaligus menutup acara kita pada siang hari ini. Saya awali dengan pantun, saya tutup dengan pan. Baru saya tulis ini bukan pantun, tapi sudah pakai bahasa Indonesia. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada ikan dan kepiting di panah ikan, bolehlah kita cicipi lagi. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita semua, terutama peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat di desa Panaikan. Terima kasih untuk semua pelaksana, teman-teman dari Kosonipon, Yayasan Nusantara Jati, pemerintah kabupaten melalui fasilitasi Bapeda Sinjai dan pemerintah desa
Panaikan atas semua fasilitas yang diberikan pada hari ini. Dari wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebenarnya kalau memperkenalkan program review di Sulawesi itu di Sinjai dulu gitu ya. Kemudian tahun ini apakah ada yang mau coba, uji coba atau gimana gitu diusulkan juga di Panaikan karena pemerintah desa Panaikan itu semangat untuk mau menguji atau mau mencoba begitu. Nah, yang memilih program yang UMKM itu bukan kami, tapi pilihannya pemerintah desa. Begitu. Jadi mungkin ada kebutuhannya kali ya untuk mendevelop sebagaimana tadi dijelaskan oleh kepala desa. Seperti yang tadi saya dengar diskusinya antara warga Panaikan dengan pengampu program dari pemerintah desa itu bantuannya langsung disampaikan kepada warga gitu ya, baik berupa barang maupun dalam bentuk pelatihan gitu. Namun demikian di pemerintah yang mana saja sama ya, tidak ada yang sempurna sih ya. Ya, jadi tetap saja ada peluang yang bisa diperbaiki gitu, seperti yang tadi disampaikan malam tadi. Hari ini kita melaksanakan program review terkait dengan program pengembangan UMKM di Desa Panaikan. Jadi secara umum saya melihat bahwa Desa Panaikan adalah satu desa yang cukup progresif untuk bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan UMKM-nya. Nah, hari ini kita berkegiatan program review yang digagas oleh teman dari Jepang tadi ya. Dan ini merupakan program yang sangat bagus karena mengajak masyarakat bukan hanya menjadi sebagai penerima program, tapi mereka terlibat dalam proses evaluasi dan perencanaan program itu sendiri. Mereka mengevaluasi bagaimana efektivitas program yang sudah dilaksanakan, melihat titik lemahnya, apa-apa yang harus disempurnakan sehingga ada perbaikan di tahun-tahun yang akan datang. Itu jadi kita apresiasi apa yang kita lakukan hari ini. Kalau berbicara urgensi, saya malah berkeinginan semoga ini adalah menjadi desa yang menjadi percontohan untuk dikembangkan di 80 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Sinjai. Dalam artinya secara singkatnya penting sekali ini barang. Jadi kami dari Kementerian Dalam Negeri, khususnya Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Desa Panaikan. Karena memang pemerintah Desa Panaikan ini adalah merupakan salah satu pemerintah desa di Sulawesi ya. Di samping ada 2 desa di Pulau Jawa yang menggagas ide-ide daripada inovasi-inovasi, di mana gagasan-gagasan ide inovasi ini tentunya kemanfaatannya itu sangat besar kepada masyarakat. Nah, khusus untuk Desa Panaikan ini tadi kita sudah melihat bagaimana inovasi yang kemudian digagas oleh masyarakat itu sendiri, yang kemudian dilakukan pendampingan oleh pemerintah desa sebagai pengampu program kegiatan, ya, di mana masyarakat ini diberikan suatu kesempatan untuk boleh dapat berkarya ya melalui usaha-usaha lokal. Nah, usaha-usaha lokal inilah yang kemudian yang menjadi potensi dari desa ini yang kemudian bisa dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri. Nah, sehingga dari apa yang tadi kita lihat dari bentuk-bentuk karya daripada masyarakat itu sendiri, di mana ada potensi-potensi umpamanya terkait potensi pertanian itu sendiri yang kemudian itu diolah boleh bisa menjadi makanan-makanan lokal yang ini kemudian dipasarkan. Nah, ini tentu menambah pendapatan ekonomi keluarga. Nah, inilah yang kemudian perlu menjadi perhatian dari kami ya, dari Kementerian Dalam Negeri itu sendiri,
dalam hal untuk mendorong pemerintah desa dalam mengembangkan potensi-potensi yang ada di desa itu sendiri, sehingga ini kemudian kemanfaatannya boleh bisa kemudian bukan cuma hanya dirasakan oleh pemerintah desa Panaikan saja, tetapi ini boleh bisa direplikasi oleh pemerintah desa yang lain, ya. Jadi pilot projectnya boleh bisa berpindah lagi ke desa-desa di Indonesia ini, ya. Kalau hal-hal yang menjadi program unggulan, ya, yang kemudian dilakukan program review ini hanya di Indonesia, cuma ada 3 desa yang tadi saya sampaikan, yaitu ada Gowosari, ya, di daerah Jogja, ya, baru Skosaria, nah, baru kemudian daerah desa Panaikan. Nah, berharap agar supaya banyak desa-desa, ya, yang ada di Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu boleh kemudian bersama-sama untuk dapat menjadikan desa mereka itu sama seperti desa Panaikan. Nah, kalau ini kemudian boleh menjadi referensi atau replikasi bagi pemerintah daerah lainnya, artinya bahwa desa Panaikan adalah sudah menjadi daerah pemantik, daerah percontohan bagi daerah-daerah yang di luar daripada Sulawesi dan di Jawa, yang 2 desa itu. Itu memang sangat penting sekali. Jadi program review ini sebenarnya adalah metode baru, ya, adalah metode baru yang digagas Kemendagri dan Kosunipon, di mana selama ini program review itu kan hanya berdasarkan hal yang bersifat administratif secara top down dari pemerintah, kan? Tetapi dengan pemerintah desa sebagai pengampu program yang kemudian kemanfaatannya itu diterima oleh masyarakat dan masyarakat ikut terlibat di situ, maka perlu adanya penilaian program review itu sendiri, di mana masyarakat terlibat di situ dan masyarakat yang akan melakukan penilaian itu sendiri terkait dengan program-program dari pemerintah desa. Nah, sehingga masyarakat itulah yang memegang peran penting terkait dengan program-program yang ada, program kegiatan yang ada di pemerintah desa ini. Nah, sehingga ini boleh bisa menjadi feedback, ya, ini bisa menjadi feedback kemudian di mana bahwa tadi kan dari respon dari masyarakat warga penilai, kita sudah bisa lihat apakah program ini tidak ada kemanfaatan kemudian dia berhenti, atau program ini kemanfaatannya sangat besar bagi masyarakat dan ini harus dilanjutkan. Nah, tadi dari sekian mayoritas warga yang melakukan penilai, ternyata program ini harus dilanjutkan, harus diteruskan. Karena aspek kemanfaatan itu sangat besar. Salah satunya tadi, yaitu yang saya sampaikan bahwa ini boleh bisa menambah pendapatan ekonomi daripada masyarakat itu sendiri, pendapatan keluarga itu sendiri. Pemerintah desa hanya fasilitator sebagai pengampu terkait dengan program kegiatan. Peran penilaian, evaluasi itu ada di masyarakat. Ini penting supaya meningkatkan kualitas masyarakat yang ada dan dikembangkan, dan harus diprioritaskan setiap dusun yang ada di Desa Panaikan, Kabupaten Sinjai Timur. Ya, supaya masyarakat juga tahu artinya transparan. Di sini tuh setiap bantuan yang masuk bisa transparan. Di desa itu banyak sekali perkembangan yang dulu tidak dikenal sama kabupaten luar, jangka kabupaten sekarang provinsi bahkan sudah tahu Panaikan itu. Ya, kalau menurut saya program review ini sangat penting karena semua aspirasi masyarakat, utamanya pelaku UMKM bisa didengarkan oleh pemerintah desa dan bisa ditingkatkan. Kalau menurut saya dengan adanya program ini harapan kedepannya para pelaku UMKM yang khususnya ada di Desa Panaikan lebih meningkat dan penghasilannya lebih baik untuk kedepannya.